Oke, kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Kali ini kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu lingkaran. Jadi, pada pertemuan kali ini kita hanya membicarakan tentang konsep-konsep dari lingkaran, di antaranya pengertian dari lingkaran, kemudian apa saja unsur-unsur yang ada pada lingkaran tersebut, lalu kemudian kita membicarakan tentang sudut-sudut yang ada pada lingkaran. Ada sudut pusat dan juga ada sudut keliling. Nah, seperti apa materinya? Mari kita perhatikan berikut ini. Yang pertama, pengertian lingkaran. Lingkaran adalah sebuah bangun datar yang dibuat atau kumpulan dari beberapa titik yang memiliki jarak yang sama dari titik pusat. Jadi inilah definisi dari lingkaran. Lalu bagian yang berikut, apa saja unsur-unsur dari lingkaran? Nah, unsur-unsur dari lingkaran kita perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, dalam unsur lingkaran ini kita bisa mengenal yang dinamakan dengan busur, apotema, jari-jari, tembereng, dan lain sebagainya. Nah, pada gambar yang ada kira-kira yang disebutkan itu yang mana persisnya? Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan berikut ini. Nah, titik O itu adalah titik pusat lingkaran. Kemudian garis lengkung ini yang dimaksud dengan busur, karena dibatasi oleh titik B dan titik C, maka ini namanya busur BC. Daerah yang dibentuk oleh busur BC dan jari-jari OB dan OC ini adalah juring. Kemudian garis EF ini yang dimaksud dengan tali busur. Lalu garis yang tegak lurus dengan tali busur EF ini, yaitu garis OD, itu yang dinamakan dengan apotema. Kemudian, sedangkan bagian lain dari lingkaran ini yaitu garis OA, OB, dan OC, itulah yang dimaksud dengan jari-jari lingkaran. Sedangkan garis AC adalah diameter lingkaran. Oke, bagian berikutnya sudut pusat dan sudut keliling. Nah, kalau dilihat dari namanya, maka sudut pusat adalah sudut yang letak atau posisi titik sudutnya ada di pusat lingkaran. Sementara sudut keliling adalah sudut yang letak titik atau posisi titik sudutnya ada di busur lingkaran. Oke. Sudut pusat adalah sudut yang letak titik sudutnya ada di pusat lingkaran. Kemudian sudut keliling adalah sudut yang letak titik sudutnya ada di busur lingkaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Yang dimaksud dengan sudut pusat adalah sudut AOB, sudut O ini, ya. Nah, AOB, inilah sudutnya. Ini yang dimaksud dengan sudut pusat. Sedangkan sudut kelilingnya adalah ACB ini sudut keliling. Sehingga sudut AOB adalah sudut pusat dan sudut ACB adalah sudut keliling. Kalau kita perhatikan lagi dengan baik, sudut AOB dan sudut ACB mereka menghadap busur yang sama. Nah, busur yang dimaksud adalah busur AB. Jadi mereka menghadap ke busur AB ini. Sudut ACB
menghadap busur AB, kemudian sudut AOB menghadap busur AB juga. Nah, sehingga kita bisa tulis di sini sudut AOB dan sudut ACB menghadap busur yang sama. Nah, kalau sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka kita bisa mencari besar sudutnya masing-masing kalau salah satu sudutnya sudah diketahui. Nah, katakan sudut yang diketahuinya sudut keliling. Nah, sudut keliling. Maka untuk mencari besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama, maka caranya adalah 2 kali sudut keliling. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau sudut pusatnya yang sudah diketahui, untuk mencari sudut keliling, maka caranya adalah sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Nah, maka berdasarkan gambar yang ada, untuk mencari sudut pusatnya yaitu sudut AOB, kita bisa cari dengan cara 2 kali sudut keliling. Sudut keliling yang dimaksud tadi adalah sudut ACB ini. Nah, begitupun sebaliknya. Kalau mencari sudut keliling atau sudut ACB di sini berdasarkan gambar ini, maka caranya adalah besar sudut ACB sama dengan setengah kali besar sudut pusat, atau dalam hal ini sesuai dengan gambar yang ada, maka ACB itu sama dengan setengah kali AOB. Untuk lebih pahamnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Oke, perhatikan gambar yang ada. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, sudut yang sudah diketahui adalah sudut pusat, yaitu sudut AOB. Pertanyaannya adalah tentukan besar sudut ACB. Nah, sudut ACB berarti sudut keliling. Nah, kalau kita perhatikan lagi dengan baik, sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nah, karena sudut AOB dan ACB menghadap busur yang sama, maka untuk mencari besar sudut keliling, yaitu sudut ACB nanti, maka caranya adalah setengah kali sudut pusat atau setengah kali sudut AOB. Nah, lebih jelasnya mari kita perhatikan penyelesaiannya berikut ini. Sudut pusat adalah sudut AOB, kemudian besar sudut AOB sama dengan 84 derajat. Dan sudut ACB adalah sudut keliling, maka cara untuk mencari sudut keliling adalah setengah kali sudut pusat. Dengan demikian, besar sudut ACB itu sama dengan setengah kali sudut AOB. Maka sama dengan setengah kali 84 derajat. Itu tidak lain adalah 42 derajat. Maka besar sudut kelilingnya adalah 42 derajat. Atau besar sudut ACB itu sama dengan 42 derajat. Sangat mudah sekali. Nah, contoh lainnya, kita perhatikan gambar yang ada. Oke, ada titik P, titik Q, titik R, titik S, dan yang pasti titik pusatnya adalah O. Kemudian sudut yang sudah diketahui adalah sudut OPQ. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah besar sudut dari POQ, kemudian PRQ, lalu yang terakhir PSQ. Nah, kita mulai dari yang pertama, besar sudut POQ. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ada. Nah,
POQ. Berarti sudut yang dicari adalah sudut pusat. Nah, sudut pusat. Nah, kita perhatikan segitiga OPQ. Nah, segitiga OPQ adalah segitiga sama kaki. Nah, kenapa segitiga sama kaki? Karena kaki dari segitiga OPQ ini dibentuk oleh jari-jari lingkaran. Nah, jari-jarinya adalah OP dan OQ. Jari-jari lingkaran yaitu OP dan OQ. Nah, karena segitiga OPQ ini adalah segitiga sama kaki, maka besar sudut OPQ dan besar sudut PQO sama, yaitu 48 derajat. Oke. Besar sudut OPQ dan besar sudut PQO itu sama, yaitu 48 derajat. Nah, bagaimana caranya untuk mencari sudut O atau besar sudut POQ? Nah, caranya sangat mudah sekali. Nah, caranya adalah 180 derajat dikurangi 48 derajat ditambah 48 derajat. Atau 180 derajat kurang 40 derajat kurang 40 derajat. Oke, sehingga jadinya adalah besar sudut POQ itu sama dengan 180 derajat dikurangi sudut OPQ ditambah sudut PQO. Dari mana 180 derajat? Nah, 180 derajat ini adalah jumlah besar sudut daripada sebuah segitiga. Segitiga apa saja? Jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, sehingga jadinya adalah 180 derajat dikurangi 48 tambah 48. Sehingga jadinya adalah 180 derajat dikurang 96 derajat. Itu hasilnya tidak lain adalah 84 derajat. Jadi besar sudut POQ atau sudut pusat POQ ini adalah 84 derajat. Nah, bagian yang berikut kita mencari besar sudut PRQ. Nah, untuk mencari besar sudut PRQ, pertama kita harus perhatikan lagi gambar yang ada. Nah, kita perhatikan lagi gambar yang ada. Nah, setelah kita perhatikan gambar, maka sudut PRQ ternyata adalah sudut keliling PRQ. Nah, setelah itu kita perhatikan lagi, apakah sudut PRQ ini menghadap busur yang sama atau tidak dengan sudut POQ. Nah, karena POQ tadi adalah sudut pusat. Nah, ternyata setelah kita sudah perhatikan sudut PRQ dan POQ, mereka menghadap busur yang sama. Busur yang dimaksud adalah busur PQ. Busur PQ ini. Nah, karena sudut PRQ dan POQ ini menghadap busur yang sama, maka cara untuk menentukan besar sudut PRQ sangat mudah sekali. Nah, caranya adalah berarti besar sudut PRQ itu sama dengan setengah kali besar sudut POQ. Karena POQ tadi adalah sudut pusat. Sehingga jadinya besar sudut PRQ itu sama dengan setengah kali besar sudut POQ. Nah, POQ-nya kita ganti dengan 84 derajat. Sehingga besar sudut PRQ itu sama dengan 42 derajat. Ya. Nah, kemudian yang berikut menghitung besar sudut PSQ. Nah, kita kembali lagi ke gambar. PSQ. Nah, PSQ ini
adalah sudut keliling. Nah, kita perhatikan apakah sudut PSQ ini menghadap busur yang sama dengan sudut pusat atau tidak. Nah, setelah kita perhatikan, ternyata PSQ dan POQ juga menghadap busur yang sama, yaitu busur PQ. Nah, karena PSQ menghadap busur yang sama dengan POQ, maka besar sudut PSQ sama dengan besar sudut PRQ. Bapak ulangi sekali lagi, karena sudut PSQ menghadap busur yang sama dengan sudut POQ, maka besar sudut dari PSQ ini adalah sama seperti besar sudut PRQ. Karena nanti cara pencariannya tetap sama, yaitu PSQ itu sama dengan setengah kali besar sudut POQ. Nah, sehingga besar sudut PSQ-nya sama dengan besar sudut PRQ. Sehingga jadinya adalah besar sudut PSQ sama dengan besar sudut PRQ. Nah, PSQ-nya tidak lain sama dengan 42 derajat.